Kembali di Perempuan Bicara, kita membicarakan ini pasti tentu ingin dengar solusi juga dari Mbak Devi dan Cherly. Mbak Devi, harapan dari masyarakat sebenarnya kan dulu punya wakil rakyat itu diharapkan sebagai pengabdi rakyat juga lah gitu. Tapi sekarang kok jadi lebih komersil ya gitu. Ibarat kata menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan bukan pengabdian. Ya, kalau tadi Prof menyampaikan solusi jangka pendek penalti gitu ya, karena mudah-mudahan langsung membuat orang merinding. Mungkin kalau saya ambil pendekatan jangka menengah dan jangka panjang, yaitu lewat pendidikan. Sederhana, korupsi terabas gitu ya. Lihat bagaimana misalnya Inggris saja. Dia ngajarin warganya untuk bisa antri, yang artinya secara filosofi nggak main terabas gitu ya. Tapi bukan berarti negara-negara maju nggak ada korupsi. Data 2020 menunjukkan semua negara tidak ada yang imun terhadap korupsi gitu ya. Tapi artinya kita perlu banyak belajar, pendidikan di kita jangan lagi menekankan pada persoalan angka. Ranking berapa, bisa dapat berapa, yang orang tidak tahu prosesnya, tapi kualitasnya. Ngantri saja, mereka tuh butuh 50 tahun untuk ngajarin warganya bisa ngantri, pakai undang-undang tuh, ada penaltinya kalau nggak ngantri. Yang artinya filosofi-filosofi yang sangat dekat dengan kehidupan, mudah-mudahan kalau kemudian itu diwariskan dari model pendidikan bahkan dari lahir, itu akan menjadi gini, kenapa kita kalau di luar negeri kan misalnya kehilangan barang, yang menarik apa? Saya pernah tuh kehilangan barang, 3 hari geser aja tidak. Jangankan hilang, geser aja nggak balik lagi ke tempat itu, yang masih begitu aja. Gak ada orang yang berani, karena apa? Diajarkan betul yang kita sebenarnya punya Pancasila, bahwa ini haknya orang, bukan haknya kita. Kita memang ada semangat harmoni yang sangat kuat, komunal yang sangat kuat, punya barang orang ya barang gue gitu kan, barang saya juga barang orang gitu. Nah tapi ada hal-hal yang tetap harus diajarkan, dan satu hal, integritas itu tidak bisa disuntikkan kayak vaksin, itu harus dilatih. Dilatih itu benar-benar bukan cuma dihafalkan, tapi dipraktekkan dari mulai tadi ngantri masuk ke simulasi itu, dan harus terus menerus. Bahkan kalau perlu yang diatur bukan hanya penalti hukuman mati untuk ini, tapi bagaimana aturan tadi ngantri, sabar, apa segala macam, karena itu proses kan. Korup itu kan salah satunya karena terabas, karena nggak sabar. Nah ini yang perlu dibentuk lewat pendidikan. Saya memilih pendidikan solusi jangka menengah dan jangka panjang, karena New Zealand misalnya negara nomor 1 yang indeks korupsi kecil sekali gitu ya, itu lewat pendidikan masuk ke semua negara-negara lewat pendidikan. Tadi sebagaimana disampaikan Prof, kita akan rasakan Indonesia yang sehat dari korupsi mungkin baru 20 atau 30 tahun ke depan. Wow, amin ya. Aduh, jadi optimis dengerin Mbak Devi. Paling tidak begitu. Nah, ini kan perjalanan. Benar sekali tadi. Kan tidak tiba-tiba korupsi orang, ada prosesnya. Jadi sudah ada booster lewat booster hukuman, booster edukasi. Sekarang dari anak muda, booster apa yang harus diberikan untuk kita memberantas dan terabas korupsi? Silakan. Saya sepakat. Kalau tadi udah dari jangka pendek untuk menggertak, jangka panjang lewat pendidikan, saya sangat sepakat. Satu hal aja Mbak Balkis yang ingin saya tambahkan, bahwa sistem ini juga harus berubah. Karena kalau ternyata manusianya juga sudah baik di dalamnya, tapi pada akhirnya kan kepastian hukum itu kembali kepada political will yang di atas. Ketika yang misalnya di atasnya tetap mengarahnya ke sana, dan korupsi-korupsi besar di atasnya tetap ada gitu, yang ditangkap yang kecil-kecil, kan akhirnya sama saja. Jadi berantas sampai ke akar-akarnya, dari kepala-kepalanya, karena anggaran KPK itu sangat besar untuk yang sudah ditangkap itu rasanya tidak sebanding. Itu yang pertama. Yang kedua adalah negara harus mulai menerapkan sistem pembuktian terbalik. Saya sepakat tadi mengambil contoh dari negara luar. Jadi kalau negara luar itu adalah ketika misalnya ada pejabat negara atau pejabat publiknya show off, wah dia punya barang branded dan lain-lain, dia harus bertanggung jawab membuktikan dari mana dia dapat itu. Bukan malah negara yang mengejar-ngejar, ini sebetulnya sumbernya dari mana. Jadi saya lebih fokus ke sistem, karena ketika sistemnya diperbaiki dari dalam pendidikan dan karakter yang itu kan dibentuk secara lama, itu juga dilakukan, maka top down-nya dapat, bottom up-nya juga dapat. Harapan kita adalah pelan tapi pasti ini akan membentuk karakter-karakter manusia-manusia Indonesia yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Tapi sebentar, berarti Cherly maksudnya kalau booster hukuman sudah ada, booster edukasi sudah ada, tapi sistem politiknya tidak berubah, itu akan sia-sia atau gimana? Pada akhirnya begini Mbak, cara terbaik menguji integritas seseorang adalah kasih dia kesempatan, kasih dia uang, kasih dia jabatan, kasih dia posisi. Anak muda misalnya, berintegritas saat di organisasi. Gimana saat dia masuk ke dalam sistem, melihat sedemikian banyak uang, untuk mencairkan anggaran dia harus potong sana potong sini dulu. Dan itu mental itu yang nggak siap, antara yang dipelajari secara teori atau mungkin
di saat dia muda di kampus gitu, di organisasi, dengan apa yang dia dapatkan di lapangan, ini kan terjadi perbedaan yang harus diseimbangkan. Kemudian Sally juga ingin meng-highlight satu poin bagus tadi dari Mbak Devi tentang smart city sampai diturunkan ke smart village, bahwa laporan harta kekayaan atau LHKPN setiap pejabat itu wajib dilaporkan secara berkala. Rasanya nggak masuk akal bagi kita anak muda, kok laporan gajinya sekian, tapi hartanya bermiliar-miliar dan itu bukan atas nama dia, atas nama istri, atas nama anak, atas nama supir dan lain-lain. Ini nggak masuk akal. Dengan adanya sistem yang transparan ini membuat kita semua jadi, oh ternyata wajar, ternyata dia hanya segitu. Ini membuat akhirnya pejabat publik jadi malu sendiri ketika punya harta yang berlebih dari yang seharusnya. Terakhir, perlindungan dan apresiasi untuk para justice kolaborator dan pelapor, karena kadang-kadang yang melaporkan yang malah dilaporkan balik. Ini kan akhirnya membuat kita jadi takut, Prof ya. Dan sebagai penutup, kita semua mengapresiasi langkah-langkah dari Kapolri, dari Panglima TNI yang sekarang kita bisa lihat sangat punya movement dan aware dengan kasus-kasus yang sekarang sedang viral. Harapannya adalah ini tidak hanya berhenti di sini, melainkan juga kepada nilai demokrasi lain seperti kebebasan berpendapat yang berlogika, perlindungan kepada para aktivis juga bisa dilakukan hal yang sama. Dan semoga ini tidak menjadi fenomena gunung es, Mbak. Artinya yang terlihat hanyalah secuil kecil, padahal yang terjadi lebih besar dari itu. Sebuah solusi tadi soal sistem politik dan transparansi digital yang harusnya menjadi senjata. Bagaimana juga soal solusi hukuman yang berat harus diberikan sebagai shock terapi ya bagi para koruptor. Dan bagaimana solusi edukasi yang sebenarnya ini kan dasarnya ya. Justru ini dasarnya untuk menguatkan tadi cita-cita 20-30 tahun Indonesia bisa bebas korupsi. Wow, mudah-mudahan yang mendengarkan atau sedang paling tidak ya berharap atau merasa pesimis soal Indonesia, jangan pesimis. Kita masih punya banyak orang-orang yang bersih, yang baik, yang bisa mengubah Indonesia jadi lebih baik. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih juga Prof Wiwi, dan juga terima kasih Shirley sudah hadir di Perempuan Bicara. Sehat selalu pemirsa, terima kasih, sampai jumpa minggu depan.